Udah di record. Tapi nanti aja kali ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh tamu dan para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor yang diwakili oleh Wakil Dekan 3 Bapak Aminullah STP MSI. Yang terhormat kepada Prodi Teknologi Pangan dan Gizi Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor, Ibu Tiana Fitrilia SPD MSI. Yang terhormat kepada Prodi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor, Bapak Aditya Ginantaka STP MSI. Yang terhormat kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor, Cynthia Halisa. Yang terhormat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor, Ahmaluddin. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor, Muhammad Arif Budiman. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor, Kurniadi. Dan yang kami hormati tamu undangan serta seluruh peserta. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pembukaan Winslow 2021 ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Sheryl Sabila selaku Master of Ceremony pada pembukaan Winslow 2021 ini. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, registrasi peserta. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne, dan Mars Universitas Juanda. Yang kelima, sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang keenam, sambutan dari Ketua Prodi Teknologi Pangan. Yang ketujuh, sambutan dari Ketua Prodi Teknologi Industri Pertanian. Yang kedelapan, sambutan dari Dekan. Yang kesembilan, pemaparan tupoksi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal. Yang kesepuluh, pemaparan tupoksi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal. Yang kesebelas, pemaparan tupoksi Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan FIPHAL. Yang ke-12, pemaparan tupoksi Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Fakultas Ilmu Pangan Halal. Yang ke-13, sosialisasi Winslow dan pembagian kelompok. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Baiklah, untuk membuka acara pembukaan dan pembukaan Winslow 2021 kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Julfikar. Kepada Julfikar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا ممن في الأرض حلالا طيبا كلوا من في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق Allahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne, dan Mars Universitas Juanda. Sebelumnya, untuk para peserta dan para tamu sekalian dimohon untuk berdiri. Selanjutnya menyanyikan lagu Himne dan Mars Universitas Juanda.
para peserta dan seluruh kepada Saudara Ahmaluddin kami persilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat, rahmat, hidayah dan inayahnya lah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan Winslow dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Haji Amar Ma'ruf IRMSI selaku Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pangan Halal yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Aminullah STP MSI selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pangan Halal. Yang saya hormati Ibu Tiana Fitrilia SPD MSI selaku Kak Prodi Teknologi Pangan. Yang saya hormati Bapak Aditya Ginantaka STP MSI selaku Kak Prodi Teknologi Industri Pertanian. Yang saya hormati Ketua DPM Fakultas Ilmu Pangan Halal yaitu Cynthia Kalista Mutiarani dan jajarannya. Yang saya hormati rekan-rekan panitia dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal. Yang saya hormati kepada Muhammad Arif Budiman selaku Ketua Himatepa dan jajarannya.
Yang saya hormati Kurniadi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian dan jajarannya, dan tak lupa kepada para peserta yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah berkenan hadir. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti pembukaan acara Winslow atau Wadah Inisiasi Sosialisasi Orientasi Mahasiswa pada tahun 2021. Nah, acara Winslow ini memiliki tema yaitu mengenal lebih dekat dengan organisasi mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal. Nah, acara ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan nantinya, seperti acara mentoring dengan sasaran kegiatan yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal angkatan 2019 dan angkatan 2020. Nah, acara ini bertujuan untuk saling mengakrabkan antara angkatan, baik itu angkatan 20 dan angkatan 19, dengan mentor yaitu dari angkatan 2018. Nah, dari situ diharapkan kita nantinya bisa saling mengenal, bisa saling mengakrabkan, bisa saling bersinergi untuk saling mengetahui potensi dan skill yang dimiliki oleh teman-teman yang nantinya insya Allah akan kami wadahi, akan kami dorong untuk kita sama-sama membangun memajukan Fakultas Ilmu Pangan Halal dengan memaksimalkan potensi dan skill yang teman-teman miliki nantinya. Nah, maka dari itu saya harap teman-teman nantinya mengikuti kegiatan Winslow ini dengan baik, dengan kooperatif, baik itu antara angkatan 2019, angkatan 2020, dengan para mentornya yaitu angkatan 2018. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu beserta teman-teman semuanya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmaluddin selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan Ketua Prodi Teknologi Pangan dan Gizi kepada Ibu Tiana Fitrilia SPD MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tak henti-hentinya ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita, limpahan kenikmatannya kepada kita ya yang Allah masih berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan dan masih banyak nikmat lain yang mungkin luput kita syukuri ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya diberikan kesempatan kepada panitia ya untuk memberikan sambutan di kegiatan atau acara Winslow. Sebenarnya saya baru tahu ya istilah Winslow. Jadi wadah inisiasi sosialisasi orientasi mahasiswa. Cukup panjang juga ya kepanjangannya ya. Baik, di kesempatan ini ada beberapa hal saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Artinya saya sangat mengapresiasi sekali ya BEM melakukan atau mengadakan kegiatan seperti ini ya walaupun dilaksanakan secara daring seperti itu. Baik, yang pertama yang terhormat di sini ada Bapak Dekan yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Aminullah ya, dan Kaprodi TIP, tapi saya belum lihat tadi ya, mudah-mudahan sudah ada, dan teman-teman mahasiswa semua ya, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, walaupun ya mau tidak mau kita memang masih harus dalam kondisi daring seperti ini ya. Baik, kembali lagi saya ucapkan apresiasi saya ya kepada BEM yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, karena menurut saya ini penting sekali ya untuk dilakukan, apalagi kalau memang secara kontinu nanti. Ya karena dengan adanya wadah ini bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa baik itu di prodi teknologi pangan maupun di teknologi industri pertanian ya untuk lebih bisa mengasah diri sebenarnya ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini ya teman-teman mahasiswa tadi sudah disampaikan oleh Ahmaluddin ya bisa menggali potensi seperti itu ya. Kemudian meningkatkan skill kita seperti itu karena bisa saja kita memang tidak dapatkan ya di perkuliahan secara formal, tapi kita bisa mendapatkan di kegiatan-kegiatan organisasi inilah, dan
saya berharap yang mudah-mudahan teman-teman bisa mengoptimalkan, bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin selama menjadi mahasiswa ya. Karena ini adalah kesempatan baik bagi teman-teman untuk banyak belajar, untuk banyak menggali potensi diri, mengasah kemampuan kita ya. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan tergabung dalam sebuah organisasi, dalam sebuah forum, karena itu penting ya untuk kita, untuk kedepannya nanti ketika teman-teman sudah menjajaki kehidupan pasca kampus seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Silahkan, selamat ya, selamat mengikuti kegiatannya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan atas sharing-sharing yang akan diberikan oleh kakak tingkatnya ya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tiana Fitrilia SPD MSI selaku Ketua Prodi Teknologi Pangan dan Gizi yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Piphal yang diwakili oleh Dekan 3 kepada Bapak Aminullah STP MSI, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah disampaikan, memang sangat mengapresiasi ya kegiatan-kegiatan positif ya, tentunya kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan di FIPHAL, apakah itu BEM atau DPM dan juga himpunan mahasiswa dari teknologi pangan dan teknologi industri pertanian. Jujur saja ini saya tidak tahu ya awalnya, ini baru diberitahu jam 8:11 bahwa ada kegiatan Winslow ya. Jadi saya baru tahu Winslow itu adalah akronim ya, kependekan dari yang tadi sudah disampaikan Saudara Ahmad, Ketua BEM. Walaupun tadi saya berpikir Winslow ini apa gitu kan, apakah gabungan dari dua kata win sama slow gitu ya. Jadi dia perlahan-lahan mendapatkan kemenangan seperti itu, saya tidak tahu ya, karena memang tidak diberitahu sebelumnya. Jadi mungkin saya tadi juga mengapresiasi kegiatan, cuman mungkin saya lebih ingin menyampaikan terkait dengan cooperate ya, kerjasama dari kawan-kawan organisasi kemahasiswaan. Jadi kerjasama ini luas ya, baik dalam hal yang sederhana ya, dan juga dalam hal yang mungkin lebih kompleks. Ya, jadi ya seperti ini ya, jadi bukannya saya tersinggung, saya tidak pernah tersinggung dengan apa yang dilakukan mahasiswa sebenarnya. Tapi alangkah baiknya tadi disampaikannya adalah kegiatan internal BEM. Ya. Jadi memang internal BEM atau kegiatan BEM ini ada di bawah, betul, big boss-nya adalah Pak Dekan ya, karena ini adalah organisasi fakultas, tapi tetap melalui jalur 3 ya, seperti jalur kemahasiswaan yang kemarin sempat pindah ke jalur 1, dibalikan lagi oleh Pak Rektor ke jalur 3 seperti itu. Jadi dalam hal yang kecil mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan seterusnya, karena memang saya pikir kerjasama ini menjadi sangat penting ya, sehingga kalian bisa menyaksikan ya dari hasil kerjasama ini ya, kalian bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan yang ya mungkin bisa kita patut kasih jempol ya, apakah itu kegiatan-kegiatan produktif atau kegiatan-kegiatan yang sebelumnya ya, apakah itu seminar nasional yang Januari 2020 ya kalau saya nggak salah ingat, ataupun kegiatan BEM yang bertandang ke BKP ya, Badan Ketahanan Pangan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya. Tentunya kegiatan tersebut lahir dari kerjasama yang cukup baik, apakah antara kemahasiswaan ya, organisasi kemahasiswaan dengan perangkat-perangkat yang atau perangkat struktural yang ada di fakultas seperti itu. Dan juga ini diharapkan juga bisa bekerja sama. Tadi saya tidak hafal ya, tadi wadah ya, wadah menjadi wadah,
Tapi juga tentunya tidak berhenti di situ, karena kita, kalau saya perhitungkan, ada 3 pihak yang terlibat, ya. Ke organisasi kemahasiswaan, ya, berikut dengan pengurusnya, dengan mahasiswa secara umumnya, ya, karena tidak semua mahasiswa yang masuk ke organisasi, ya, tapi organisasi juga harus bisa mewadahinya, ya, seperti misalnya kasus yang baru saja terkait dengan penundaan SPP, itu juga salah satu termasuk kerjasama antara organisasi kemahasiswaan dengan mahasiswa FIPA secara umum dan perangkat struktural di fakultas. Jadi ini kita coba lebih tekankan lagi kerjasama yang sudah terjalin untuk lebih pertajam, diperhatikan, sehingga kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan itu dapat berjalan dengan lancar tentunya, ya. Jadi saya harapkan jangan berhenti di kegiatan ini, tapi mungkin saja bisa menjadi follow up yang baik di kemudian hari, apakah memang diperlukan seperti itu. Ya, jadi mohon untuk kawan-kawan organisasi, ya, kita bekerja sama. Saya sangat terbuka, ya, saya pribadi, ya. Walaupun mungkin untuk himpunan mahasiswa tetap nanti, ya, seperti Himatepa nanti, ya, silahkan bekerja sama lebih dengan Ibu Kaprodinya, ya, karena beliau ya, katakanlah atasannya, ya, atasan kawan-kawan dari Himatepa dan Himatip kepada Kaprodi Bapak Aditya. Ya, jadi mohon kita pertajam lagi kerjasamanya sehingga kegiatan-kegiatan, apapun kegiatan itu, bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Ya, biasanya memang kalau ada kegiatan, biasanya harus ada dana yang menyertainya. Nah, ini tentunya juga harus juga kita bisa bekerja sama dalam hal yang lebih luas. Ya, ini mungkin mohon menjadi catatan untuk kawan-kawan, terutama ketua, ya, Pak Ketua, ya, Mas Ahmal, Mas Arif, dan Mas Kurniadi, serta Mbak Cynthia, ya, selaku Ketua DPM, ya, untuk lebih baik lagi kerjasamanya di masa yang akan datang. Dan selamat, ya, selamat untuk melakukan kegiatan yang positif. Silahkan dilaporkan juga, ya, bagaimana nanti hasilnya, sehingga nanti apakah bisa kita follow up, bisa kita teruskan, dan seterusnya, sehingga menjadi atau dampaknya atau pengaruhnya menjadi lebih luas. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Aminullah STP MSI selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pangan Halal yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, sebelum melanjutkan acara, untuk para tamu dan para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, acara selanjutnya akan ada pemaparan tupoksi dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal kepada Saudara Ahmaluddin, kami persilahkan. Dan sebelumnya, misi saya mungkin izin live kepada kawan-kawan. Ya, baik Bapak. Ya, yuk. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga, ya, Seril dan teman-teman yang lainnya mohon izin karena lagi ada kerjaan prodi harus dikerjakan hari ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar, ya. Iya, Bu. Baik, Amin. terima kasih, Terima Bu. kasih banyak, Ibu, sudah menyempatkan hadir. Iya. Oke, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Upin Ipin keselak kampak, kedengerin belum kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah pada semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmaluddin selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal periode 2020-2021. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau pengenalan apa sih Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal pada periode 2020-2021 dengan nama kabinet yaitu Kabinet Dharma Bakti. Boleh di next. Nah, ini sebagai latar belakang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal. Jadi, BEM FIPAL ini merupakan salah satu organisasi internal kampus yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Pangan Halal dan juga di bawah naungan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor. Nah, di dalam menjalankan setiap program kerjanya, BEM FIPAL berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa dan keluarga mahasiswa yaitu BMKM Universitas Juanda Bogor. Nah, BEM FIPAL ini dibentuk sebagai suatu wadah bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal untuk berorganisasi, menuangkan kreativitas serta aspirasi, dan bersinergi dengan alumni yang telah menyelesaikan pendidikannya sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan agama yang kompeten juga profesional. Nah, BEM FIPAL juga harus mampu merancang dan melaksanakan setiap program kerja dengan baik, di mana program kerja yang dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan secara jelas dan rinci. Kemudian, laporan pertanggungjawaban merupakan kegiatan yang memaparkan kinerja pengurus BEM FIPAL selama masa periode jabatan, yaitu 1 tahun kepengurusan. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal juga harus memberikan laporan yang bersifat objektif dan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kinerja kepengurusan BEM FIPAL agar menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kepengurusan selanjutnya. Boleh di next. Nah, di sini kita akan mengenalkan ada 6 departemen Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal dengan Kabinet Dharma Bakti. Nah, yang pertama ada Departemen Internal, kemudian selanjutnya ada Departemen Eksternal, yang ketiga ada Departemen Kewirausahaan, yang keempat ada Departemen Minat dan Bakat, selanjutnya ada Departemen Informasi dan Komunikasi, selanjutnya ada Departemen Rohis. Nah, jadi di sini ada 6 departemen yang akan membantu saya di dalam menjalankan kepengurusannya nanti, yaitu dengan menjalankan program kerja serta tupoksi dari masing-masing departemen. Nah, yang pertama kita masuk ke departemen yang alhamdulillah cukup banyak ya. Cukup banyak program kerja dan menjalankan program kerja yang cukup besar di Fakultas Ilmu Pangan Halal. Nah, untuk Departemen Internal ini sendiri, itu memiliki tugas pokok dan fungsi. Yang pertama yaitu mengkoordinir dan menyelenggarakan setiap kegiatan mahasiswa yang dilakukan di intrafakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pangan Halal. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan loyalitas dan solidaritas antara mahasiswa. Selanjutnya yaitu membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pengurus maupun yang ada di fakultas. Selanjutnya yaitu menjaga agar terjalinnya komunikasi yang baik antara Ormawa Fakultas Ilmu Pangan Halal. Jadi untuk Departemen Internal ini sendiri, itu banyak sekali menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan, salah satunya yaitu FIPAL Orientation, kemudian FIPAL Festival, kemudian terkait dengan tupoksi yang ketiga yaitu mengadakan audiensi dengan Fakultas Ilmu Pangan Halal jika ada suatu aspirasi yang ingin kita sampaikan kepada fakultas. Nah, selanjutnya ada departemen berikutnya yang juga banyak sekali kegiatan dan mengadakan event besar, yaitu ada Departemen Eksternal. Nah, Departemen Eksternal ini sendiri memiliki tugas pokok dan fungsi, diantaranya yaitu menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal fakultas.
Selanjutnya yaitu melakukan kunjungan ke lembaga atau institusi yang menunjang terhadap peningkatan pengetahuan mahasiswa. Seperti yang sudah kita teman-teman Ormawa lakukan, yaitu mengadakan kunjungan industri kepada pihak Yakwam. Kemudian selanjutnya yaitu berperan aktif terkait isu dan masalah pangan. Nah, alhamdulillah untuk terkait ini itu sudah dilakukan oleh dari BEM sebelumnya. Seperti contohnya yaitu dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal dari Kabinet Abdikasi, yaitu periode sebelumnya, di mana kita dan teman-teman BEM dari Kabinet Abdikasi itu mengkritisi terkait pemusnahan beras Bulog, di mana alhamdulillah bisa sampai ke DPR RI dengan beraudiensi dengan Komisi 4 DPR RI. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengimplementasikan ilmu kuliah kepada masyarakat, yaitu terkait pengaplikasian Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu mengedukasi masyarakat tentang pangan halal. Nah, ini perlu kita lakukan karena kita terkait dengan Fakultas Ilmu Pangan Halal. Artinya, kita harus mensosialisasikan, mengedukasikan masyarakat yang belum mengetahui apa sih itu tentang pangan halal dan apa urgensinya, dan seberapa pentingnya ilmu pangan halal untuk diterapkan di masyarakat. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada Departemen Kewirausahaan. Nah, di sini departemen yang ibaratnya identik dengan wirausaha dan masalah perduitan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tupoksi dari Departemen Kewirausahaan, diantaranya yaitu membuat usaha produktif yang akan menambah kas dan kebutuhan pendanaan organisasi. Selanjutnya yaitu mengambil peluang berwirausaha di dalam event BEM People ataupun kampus. Nah, biasanya ini terkait Departemen Kewirausahaan itu banyak mengambil andil di program yang dilaksanakan oleh Dikti, yaitu Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia atau KBMI, dan acara Dikti yang lainnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu Departemen Minat dan Bakat. Jadi Departemen Minat dan Bakat ini dia berfungsi untuk mendata minat, bakat, dan mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal, kemudian mewadahi minat dan bakat mahasiswa, kemudian bertanggung jawab atas segala bentuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa, khususnya di dalam bidang olahraga dan bidang yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu mewujudkan segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai sportivitas dan kreativitas mahasiswa. Nah, ini yang sudah teman-teman dari Departemen Minat dan Bakat lakukan kemarin terkait dengan pendataan minat dan bakat. Kepada teman-teman yang belum mengisi, silakan untuk dapat mengisi minat dan bakatnya, agar kita nanti tahu jika ada event atau lomba terkait dengan baik itu di kampus maupun di luar kampus, itu kita bisa langsung mengalokasikan atau menginformasikan kepada teman-teman yang ahli di bidangnya. Selanjutnya, yaitu ada Departemen Informasi dan Komunikasi. Nah, Departemen Informasi dan Komunikasi ini mensosialisasikan setiap kegiatan dan program kerja kepada mahasiswa. Biasanya ini terdapat di Instagram, Twitter, atau Facebook Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal. Biasanya dari departemen ini mereka akan membuat press release terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu membuat grup media sosial untuk menjaga komunikasi antar anggota. Kemudian bertanggung jawab untuk mengelola mading. Nah, mungkin untuk sekarang yaitu mading online yang kita lakukan di Instagram, Facebook, atau Instagram, atau Twitter maksud saya. Kemudian selanjutnya yaitu mengkomunikasikan setiap hasil rapat dan kegiatan. Nah, biasanya Departemen Informasi dan Komunikasi ini akan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Fakultas Ilmu Pangan Halal. Kemudian yang terakhir yaitu mencari dan menerima informasi kegiatan yang berasal dari internal maupun eksternal Fakultas Ilmu Pangan Halal. Selanjutnya, yaitu ada Departemen Rohis. Nah, Departemen Rohis ini merencanakan dan melaksanakan kegiatan seremonial yang menunjang pengetahuan mahasiswa, terutama di bidang kerohaniannya. Kemudian selanjutnya yaitu melaksanakan dan memperingati hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan kajian
dan pengajian rutin atau diskusi terhadap isu-isu kontemporer. Nah, yang kemarin alhamdulillah sudah dilaksanakan, yaitu terkait kajian 10 kepribadian Muslim. Baik, selanjutnya yaitu kita akan memperkenalkan contoh-contoh kegiatan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan dari BEM keperiodean sebelumnya, yaitu BEM Kabinet Abdikasi. Yang pertama itu ada FIPHAL Orientation. Nah, FIPHAL Orientation ini merupakan sarana silaturahmi mahasiswa baru dengan sivitas akademik dan alumni Fakultas Ilmu Pangan Halal. Nah, berhubung pada hari ini masa pandemi, jadi untuk FIPHAL Orientation bagi mahasiswa 2020 itu akan kita gabung rencananya dengan angkatan yang baru yang nantinya pada mahasiswa baru 2021 karena kendala terkait dengan pandemi seperti saat ini. Insya Allah semoga teman-teman nanti bisa mengadakan acara FIPHAL Orientation ini secara offline seperti itu. Karena kita mempersiapkan dua opsi, yaitu mengadakan FIPHAL Orientation ini secara online dan secara offline. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan kegiatan FIPHAL Orientation ini secara offline seperti itu. Nah, yang kedua ada FIPHAL Festival. Nah, FIPHAL Festival ini merupakan rangkaian perlombaan untuk lebih mengakrabkan satu sama lain, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, FIPHAL Festival ini biasanya merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di dalam satu minggu. Nah, jadi satu minggu itu ada acara perlombaan, baik itu akademik maupun non-akademik. Kemudian ada juga di akhir sesi, itu biasanya selalu ada seminar nasional, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu penyambutan mahasiswa baru. Nah, penyambutan mahasiswa baru ini merupakan rangkaian dalam ta'aruf universitas atau PKKMB untuk memperkenalkan fakultas secara umum. Mungkin ini dilakukan oleh BEM kepengurusan sebelumnya terkait dengan penyambutan mahasiswa baru, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kegiatan yang pernah dilakukan oleh BEM FIPHAL yaitu studi banding. Nah, studi banding ini kita lakukan ke antar universitas. Nah, yang kemarin yang telah dilakukan oleh BEM FIPHAL kepengurusan sebelumnya itu kita melaksanakan studi banding ke Universitas Padjadjaran dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Nah, di sini kegiatan kunjungan studi banding ini dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal dengan Badan Eksekutif Mahasiswa dengan fakultas sejenis di universitas lain. Nah, selanjutnya ada aksi. Nah, aksi ini kemarin kita sudah lakukan, yaitu aksi Omnibus Law dengan gabungan dari BEM kepengurusan sebelumnya. Nah, aksi ini adalah untuk mengkaji terkait isu-isu yang beredar di masyarakat karena terkait penerapan Tridharma perguruan tinggi dan fungsi kita untuk berperan aktif dan terjun di masyarakat agar kita nantinya bukan hanya berguna di fakultas atau di lingkungan kampus saja, tetapi di lingkungan masyarakat juga. Nah, selanjutnya ada audiensi. Nah, audiensi ini merupakan pengajuan permasalahan kepada instansi terkait. Nah, alhamdulillah audiensi ini sudah kita lakukan di kepengurusan BEM sebelumnya, yaitu kepada Kementerian Pertanian, kemudian kepada Badan Ketahanan Pangan, kemudian yang terakhir kemarin yaitu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kepada Komisi 4 DPR RI, yaitu terkait pemusnahan beras bulog, seperti itu. Boleh di next. Nah, di sini kita ingin memperlihatkan beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal. Di sini ada FIPHAL Orientation. Nah, jadi semisal tahun ini semoga kita harapkan VFO ini atau FIPHAL Orientation ini dilakukan secara offline, yaitu biasanya kita menginap 2 hari 1 malam itu di villa. Jadi kita melakukan rangkaian kegiatan yang nantinya bisa saling mengakrabkan antara angkatan 2020 dengan kakak tingkatnya. Nah, jadi di sini itu ada pemaparan atau perkenalan dari organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Pangan Halal beserta sivitas akademik Fakultas Ilmu Pangan Halal. Nah, semoga untuk tahun ini teman-teman nantinya itu dapat melakukan kegiatan FO ini secara offline ya.
Nah, selanjutnya ada Vipa Festival nih. Di Vipa Festival ini, di sini ada foto kegiatan di samping kanan itu terkait seminar nasional. Nah, jadi seminar nasional ini berupa kegiatan untuk tahun kemarin itu tentang kewirausahaan. Nah, nantinya teman-teman mengikuti kegiatan tersebut untuk mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu terkait dengan kewirausahaan. Nah, alhamdulillah pada kepengurusan BEM sebelumnya atau BEM Kabinet Abdikasi itu melakukan kegiatan di lingkungan Universitas Juanda, yaitu seperti bazar, kemudian ada VIP Hall Talent Show, kemudian ada seperti Mojang Jajaka, seperti itu. Nah, ini kita lakukan untuk mengetahui potensi dan skill dari teman-teman mahasiswa untuk kita menjadi wadah bagi pengembangan skill dan potensi dari teman-teman. Selanjutnya, terkait dengan foto kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal, yaitu penyambutan mahasiswa baru. Nah, ini terkait dengan penyambutan mahasiswa baru angkatan 2019. Nah, untuk tahun ini karena dilaksanakan secara online, berarti secara virtual melalui Zoom atau Google Meet. Nah, untuk yang kemarin itu alhamdulillah acaranya itu jadi terkait dengan pengenalan sivitas akademik mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal. Jadi teman-teman dikumpulkan di Fakultas Ilmu Pangan Halal untuk mengetahui bagaimana sivitas akademik dan ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Pangan Halal. Nah, selanjutnya itu ada studi banding. Nah, kemarin alhamdulillah kepengurusan BEM sebelumnya itu melaksanakan kegiatan studi banding ke Universitas Pajajaran dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Jadi acara studi banding ini selain kita mencari informasi atau belajar dari mereka bagaimana kepengurusan BEM di sana untuk bisa kita terapkan di BEM Fakultas Ilmu Pangan Halal. Nah, selain itu kita juga liburan ke sekitaran area di Universitas Pajajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada kegiatan BEM Pipal, yaitu terkait dengan aksi, yaitu penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana kita menyuarakan aspirasi yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, ini salah satunya ada aksi Omnibus Law, yang kemarin alhamdulillah sudah kita laksanakan. Nah, selanjutnya terkait dengan kegiatan, yaitu ada audiensi. Nah, di sini ada audiensi dengan Komisi 4 DPR RI terkait pemusnahan beras Bulog. Kemudian ini ada audiensi terkait dengan hampir sama, yaitu kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Dewan Keamanan Pangan. Seperti itu, jadi kegiatan yang dilaksanakan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal itu cukup banyak. Jadi silahkan nanti teman-teman jika berminat untuk mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal, silahkan nanti pada saat mungkin kepengurusan selanjutnya itu mengikuti kegiatan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal. Nah, mungkin teman-teman di masa pandemi seperti saat ini, jangan menjadi alasan teman-teman untuk tidak bisa berperan aktif untuk kita berkontribusi dalam memajukan potensi, skill untuk memajukan Fakultas Ilmu Pangan Halal. Jadi teman-teman silakan nanti diikuti kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi yang ada di fakultas kita, baik itu di BEM maupun himpunan jurusan seperti Himatepa dan Himatip, untuk mengembangkan potensi, skill, dan kepemimpinan dari teman-teman. Jadi nantinya teman-teman memiliki pengalaman yang luar biasa terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun event yang dilaksanakan baik itu di internal maupun di luar kampus. Jadi bukan tanpa alasan di masa pandemi seperti saat ini, teman-teman untuk tidak berkontribusi untuk berperan aktif, untuk menjadi bagian dari organisasi mahasiswa, ataupun berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik itu di internal fakultas maupun di lingkungan kampus atau bahkan antar universitas. Jadi silahkan teman-teman maksimalkan dengan baik kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita informasikan, silahkan teman-teman ikuti. Jadi jangan jadikan masa pandemi ini untuk menjadi alasan untuk kita tidak berperan aktif dan ikut serta di dalam memajukan Fakultas Ilmu Pangan Halal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengenalan. Mungkin nanti teman-teman jika ingin mengenal lebih jauh, bisa ditanyakan baik itu ke saya maupun rekan-rekan yang lainnya di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal.
Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan saya ke polisi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, gimana teman-teman pemaparan dari Ketua BEM Fakultas Ilmu Pangan Halal kita? Terima kasih kepada Saudara Ahmaluddin selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa PIPHAL yang telah memaparkan tupoksinya. Oke, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh disimpan terlebih dahulu karena nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk acara selanjutnya untuk acara selanjutnya akan ada pemaparan tupoksi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal. Kepada Saudara Adam Erza, kami persilahkan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya perwakilan dari DPM akan memaparkan tupoksi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Next. Oke, dari struktur kepengurusannya kami ada BPH, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris. Lalu ada komisi A yaitu legislasi, komisi B controlling, komisi C budgeting, dan komisi D media. Organisasi kami ini memang sangat sedikit anggotanya dan kita juga tidak ada proker, kita hanya menjalankan tugas pokok dan fungsinya saja. Next. Di komisi A itu terdapat komisi legislasi. Tugas pokoknya itu meliputi pembuatan aturan dan pengawasan aturan yang berlaku dan bersifat menyeluruh di Fakultas Ilmu Pangan Halal. Agenda kerjanya itu membuat peraturan berdasarkan kebutuhan FIPAL, membuat aturan undang-undang berdasarkan aspirasi mahasiswa FIPAL. Yang ketiga, mekanisme aturan undang-undang atau TAP DPM melalui prosedur yang ditentukan di ADART KM Unida. Next. Lalu ada komisi B yaitu komisi controlling. Tupoksinya yaitu mengawasi dan mengontrol kegiatan organisasi internal Fakultas Ilmu Pangan Halal. Lalu melakukan survei ulang kegiatan organisasi internal FIPAL. Lalu melaporkan hasil controlling dan mengadakan rapat evaluasi 1 kali dalam 1 bulan yang diadakan pada minggu akhir atau minggu akhir di akhir bulan itu. Menampung dan mengkaji aspirasi mahasiswa FIPAL, mengadakan rapat tengah periode kerja Ormawa FIPAL sesuai ADART KM Unida. Next. Lanjutannya, tujuan Komisi B ini yaitu memberikan masukan proker kepada BEM dan Himjur sebagai upaya meningkatkan kualitas organisasi internal FIPAL berdasarkan aspirasi mahasiswa FIPAL, lalu mengetahui efektif dan efisiennya kegiatan yang diadakan BEM dan Himjur, mengevaluasi kinerja BEM dan Himjur, memberikan masukan dan saran kepada BEM dan Himjur untuk melanjutkan kinerja selanjutnya. Next. Lalu ada komisi C, yaitu budgeting. Agenda ini menetapkan dan memusyawarahkan anggaran pengeluaran dan pemasukan Ormawa FIPAL, yang tujuannya untuk mengetahui efektif dan efisiennya dana kegiatan yang diadakan. Langsung, next. Lalu ada komisi D, yaitu media. Tujuannya terkelolanya akun media sosial DPM dan selalu ada dokumentasi dari setiap kegiatannya. Tupoksinya ini mengkoordinir dan mengelola akun media sosial DPM FIPAL, melakukan peliputan, publikasi, serta dokumentasi dari setiap kegiatan DPM FIPAL. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami, yaitu DPM_FIPAL.
Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan nanti ya di akhir. Sekian dari pemaparan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Adam Erza yang telah memaparkan tupoksinya. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya ada pemaparan tupoksi dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan dan Gizi Fakultas Ilmu Pangan Alam. Kepada Saudara Arif Budiman, kami persilahkan. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberi kita kesempatan untuk berkenalan Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Juanda Bogor. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2020 yang siap menerima atau mendengarkan perkenalan atau mengikuti acara Omnibus Law kali ini. Langsung aja. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Budiman. Di sini saya tidak sendiri beserta teman-teman atau pengurus Himatepa yang lainnya, dan ada rekan saya juga yaitu Kak Deli. Boleh Kak Deli say hello? Kak Deli. Halo. Halo. Dan ada wakil internal saya juga, cuman lagi ada kendala gitu ya. Teman-teman, langsung aja, boleh next ya. Jadi Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Juanda. Tuh, ada definisi sejarah Himatepa Juanda. Nah, jadi teman-teman semuanya, Himatepa ini merupakan suatu organisasi yang berkoordinir dengan Ketua Prodi Teknologi Pangan Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor. Yang didirikannya atau lahirnya Himatepa ini pada tanggal 2015, 12 Desember, teman-teman. Sebagian pengembangan Pancadharma perguruan tinggi yang dijiwai Sumpah Pemuda, mahasiswa Teknologi Pangan Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda Bogor adalah bagian dari generasi muda. Mahasiswa Indonesia yang punya hak dan kewajiban sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Juanda sebagai unsur civitas akademika yang sadar akan hak dan kewajibannya serta perannya. Himpunan diri dalam suatu organisasi. Ini adalah sejarah Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan. Boleh next. Boleh next. Halo? Boleh next. Kakak. Mohon maaf sebelumnya, laptopnya ada sedikit kendala. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Oke. Baik, buat teman-teman angkatan 2018, saya ucapkan terima kasih kembali. Yang ini baru pertama kali kita bertemu ya, semuanya, teman-teman. Semuanya, jangan putus semangat. Lagi kondisi pandemi ini, semoga silaturahmi kita semakin menjalin
antara pengurus dengan anggotanya Himatepa gitu. Teman-teman. Mungkin saya lanjut aja ya, tanpa PPT. Mungkin nanti ketika udah bisa boleh dipaparin lagi, ditunjukkan lagi. Nah, Himatepa ini memiliki fungsi atau visi dan misi, gitu ya teman-teman. Nah, visi Himatepa ini mendukung kreativitas mahasiswa untuk bergerak dalam bidang pangan yang berkualitas dan peduli terhadap kondisi pangan yang berbasis intelektual demi mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia. Gitu ya. Misinya yang pertama, meningkatkan kepedulian serta peran aktif anggota terhadap kondisi pangan di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang teknologi pangan. Nah, yang ketiga, membangun jaringan internal maupun eksternal untuk kemajuan Himatepa itu sendiri. Gitu. Nah, di Himatepa ini biasanya setiap tahunnya memiliki kabinet kepengurusan pada periode sebelum-sebelumnya dan saat ini, gitu ya teman-teman. Namun nama kabinet kepengurusan Himatepa 2020-2021 ini adalah Punarbawa, gitu ya teman-teman. Nah, artinya apa? Nah, Punarbawa ini yaitu lahir kembali atau bisa diartikan kelahiran yang berulang-ulang, yang merupakan tujuan dari kabinet ini agar bisa selalu terlahir kembali menjadi himpunan yang penuh dengan ide dan dapat beradaptasi dengan segala kondisi, gitu ya teman-teman semuanya. Itu singkat kabinet kepengurusan Himatepa 2020-2021 yaitu Punarbawa. Nah, adapun sektor-sektor yang ada di himpunan mahasiswa teknologi pangan. Nah, sektor ini dibagi dua, ada internal dan eksternal. Saya akan paparkan sektor dalam internal ini adalah yang pertama PPSDM. PPSDM ini apa? PPSDM ini adalah sektor yang mengatur, mengurus, melakukan kodelisasi serta pemberdayaan sumber daya manusia untuk mendukung perkembangan kompetensi dan karir dalam merangkai mencapai tujuan organisasi itu sendiri, gitu ya. Misinya PPSDM, sektor PPSDM ini memiliki misi yaitu mengembangkan sumber daya manusia agar dapat berperan aktif dalam kegiatan mahasiswa berupa organisasi yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Yang kedua, ada sektor corporation. Corporation ini adalah sektor atau perusahaan internal dalam Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Juanda yang mempunyai fungsi sebagai media untuk melatih jiwa entrepreneurship anggota Himatepa. Selain itu, corporation merupakan perusahaan Himatepa yang berperan dalam membuat usaha produktif untuk menambah pemasukan kas atau kebutuhan pendanaan organisasi. Dengan adanya corporation ini diharapkan akan menjadi ujung tombak Himatepa menuju kemandirian dalam pendanaan dan menumbuhkan kembangan semangat internship atau jiwa kewirausahaan di kalangan internal maupun anggota Himatepa. Nah, misinya itu menjaga stabilitas keuangan Himatepa Unida serta meningkatkan kemampuan mahasiswa teknologi pangan dalam berwirausaha. Ya, teman-teman. Misinya yaitu membuat usaha produktif yang menambah pemasukan kas dan kebutuhan pendanaan organisasi. Yang kedua, memiliki bina kewirausahaan. Yang tiga, mengadakan pelatihan untuk melatih jiwa kewirausahaan antar anggota dan pengurus. Itu ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, ada sektor media, tahu wajahnya Himatepa. Nah,
Sektor media ini merupakan salah satu sektor dari 7 sektor yang terhadap dalam organisasi internal Fakultas Ilmu Pangan Halal, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Juanda Bogor, atau disingkat Himatepa. Di dalamnya memiliki divisi Kominfo yang bergerak di bidang komunikasi dan informasi, yang kemudian pada tahun 2017 dia diganti teman-teman semuanya masih ada? Masih. Masih. Masih ya, tadi terputus ya. Mohon maaf teman-teman semua. Oke. Sekarang yang sektor ketiga. Sektor ketiga ini adalah media. Media ini yaitu wajahnya Himatepa. Teman-teman. Dengan visi menciptakan wajah Himatepa yang aktif dan mampu bermanfaat bagi masyarakat dengan menjalin komunikasi virtual dan membantu menyalurkan berbagai informasi yang dikemas secara menarik melalui media sosial dan berbagai media menunjang lainnya. Nah, misinya menjalin dan menjaga komunikasi yang baik dengan lembaga dan organisasi sejenis. Yang kedua, membagikan dan menjalurkan berbagai kegiatan Himatepa. Memberikan informasi seputar teknologi pangan untuk meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat terhadap pangan yang dikemas secara menarik melalui media sosial dan berbagai media penunjang lainnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, media ini memiliki media sosial, Himatepa ini memiliki media sosial, ada 3 ya, teman-teman. Ada Instagram, ada websitenya juga, teman-teman semua. Ada juga Twitternya, gitu. Terus TikToknya juga ada, gitu teman-teman. Mangga di follow, nanti ada di akhir. Nah, teman-teman. Nah, yang keempat ini masuknya ke dalam sektor eksternal ya, teman-teman. Nah, Himatepa ini memiliki atau bersangkut paut dengan IOMS. IOMS ini adalah organisasi mahasiswa sejenis di tingkat perguruan tinggi, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, apa sih IOMS di Himatepa ini? Yaitu HMPPI. HMPPI ini adalah Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia, gitu teman. Nah, adapun sektornya bakal akan dijelasin sama Kak Deli ya, teman-teman semuanya. Mangga, Kak Deli, dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan ya. Di sektor eksternal ini ada 3 sektor, ada 4 sektor. Yang pertama ada Pengmas, lalu yang kedua ada Kastradasi, yang ketiga ada Infocom, dan yang keempat adalah KPR. Nah, Pengmas sendiri merupakan sektor pengabdian masyarakat yang bergerak langsung di bidang masyarakat. Nah, Pengmas ini bergerak langsung kepada masyarakat, seperti melakukan binaan pada desa yang berpotensi untuk dikembangkan. Lalu, Pengmas ini juga memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pangan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, Pengmas pun mempunyai misi yang yaitu sektor pengabdian masyarakat ini misinya yaitu membantu meningkatkan potensi pangan lokal guna meningkatkan perekonomian warga serta membuka wawasan masyarakat terhadap pangan. Nah, biasanya Pengmas ini mempunyai proker yaitu seperti P3L. P3L sendiri itu merupakan seperti membina desa seperti membina desa atau UMKM yang ada di sekitaran Bogor atau sekitaran kampus itu untuk dikembangkan. Lalu ada seperti Dopang. Dopang itu seperti mendongeng pangan di depan anak-anak seperti anak TK atau anak SD. Lalu ada sektor Kastradasi. Nah,
Kasradasi ini merupakan sektor dari 8 sektor dari dalam organisasi internal mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan atau Himatepa. Nah, sektor kasradasi ini dibentuk sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dalam mengkaji kebijakan di bidang pangan dan mempublikasikan sebagai informasi kepada masyarakat. Selain itu, sektor kasradasi ini juga melaksanakan aksi yang terkait dengan hasil kaji. Nah, kasradasi ini biasanya memperingati hari-hari besar pangan, seperti Hari Besar Pangan Nasional, seperti Hari Susu, Hari Jamu, dan hari besar pangan lainnya. Nah, kasradasi ini memiliki misi yang pertama yaitu meningkatkan kepedulian dan peran aktif anggota terhadap kondisi kebijakan pangan, serta informasi dan solusi mengenai isu pangan yang bersumber dari data yang faktual. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat akan suatu permasalahan pangan yang terjadi dan penyadaran mengenai pangan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga ada upaya mengedukasi masyarakat mengenai Hari Pangan, salah satunya dengan merayakan Hari Pangan Nasional maupun internasional. Yang sudah disebutkan tadi ya, biasanya kasradasi ini merayakan Hari Besar Pangan seperti Hari Pangan Nasional, lalu ada Hari Besar Susu, dan kebetulan HMPPI yang tahun lalu itu mengadakan Hari Besar, yaitu membagi-bagikan susu di Sempur. Lalu sektor yang ketiga yaitu ada Infocom. Nah, Infocom sendiri ini merupakan informasi dan komunikasi dari HMPPI Unida sendiri. Nah, Infocom sendiri itu merupakan salah satu sektor dari 8 sektor dalam organisasi internal mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal, yaitu Himatepa, nah Universitas Juanda Bogor, yang diwadahi oleh Wakil Ketua Bidang Internal. Nah, sektor Infocom ini dibentuk sebagai sarana informasi dan jembatan informasi internal maupun informasi eksternal dari HMPPI Unida. Nah, misinya yang pertama yaitu merancang dan mensosialisasikan mekanisme penyaluran informasi HMPPI. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi media sosial HMPPI sehingga menjadi sumber informasi seputar pangan maupun isu-isu kekinian tentang pangan. Lalu yang ketiga, ada pola penguatan jejaring nasional HMPPI. Yang keempat yaitu penguatan pengembangan jejaring internasional HMPPI. Dan yang kelima yaitu ada penguatan komunikasi internal. Selanjutnya yaitu ada sektor KPR ya, teman-teman semua. Iya, yang akan dijelaskan oleh jadi sektor KPR ini baru ya teman-teman semuanya. Pada kepengurusan 2020-2021, KPR ini merupakan sektor dalam organisasi internal mahasiswa Fakultas Ilmu Pangan Halal, yaitu Himatepa, yang dibawahi oleh Ketua Bidang Internal dan Eksternal. Sektor ini dibentuk sebagai wadah bagi seluruh mahasiswa jurusan Teknologi Pangan untuk mendapatkan, merealisasikan, mengesah dan menambah wawasan tentang ilmu yang berkaitan di bidang pangan. Selain sektor ini, sektor KPR ini juga merupakan tempat melatih soft skill untuk berpikir lebih kritis dan analytical thinking yang baik terhadap isu-isu pangan yang berkesinambungan dengan bidang pangan. Sektor KPR ini memiliki bidang program kerja yang tidak hanya dikhususkan untuk mengurus saja, tapi ditunjukkan untuk seluruh mahasiswa teknologi pangan. Nah, adapun proker dari KPR ini seperti yang teman-teman ikuti waktu kemarin ini atau saat ini yang kalian ikuti seperti kayak PKM, terus juga nanti bakal ada pelatihan-pelatihan yang lainnya juga gitu ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ada kegiatan atau galeri kegiatan Himatepa yang sudah kita jalani, gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, yang pertama ini ada pelatihan bakery. Tuh. Nah, pelatihan bakery ini merupakan proker
dari salah satu sektor Himatepa, yaitu corporation. Suara saya terdengar? Terdengar. Nah, pelatihan bakery ini adalah suatu proker corporation. Sasarannya yaitu untuk mempromosikan FIVAL atau Universitas Juanda Bogor gitu. Namun secara mengerucut yaitu FIVAL. Nah, dengan adanya proker ini, si corporation ini melatih anak-anak SMA untuk membuat pelatihan bakery atau membuat roti, gitu ya teman. Dengan baik dan secara terstruktur. Gimana caranya bikin roti yang baik dan benar, gitu ya teman-teman semuanya. Adapun kegiatan sosialisasi PKM yang teman-teman semuanya ikuti saat ini, semoga bisa diterima ya pada Dikti, gitu ya teman-teman semuanya. Terus ada juga kegiatan yang bakal hadir yang boleh teman-teman ikuti, seperti kayak Gebyar. Nah, Gebyar ini bakal banyak kegiatannya, seperti perlombaan, terus webinar, terus ada juga pelatihan. Nah, pelatihan kita bakal ngadain pelatihan bakery 2 kali kepada anak SMA yang udah kita lakuin sekarang, dan yang akan datang yaitu pelatihan bakery untuk mahasiswa teknologi pangan dan kepada mahasiswa seluruh Indonesia. Gitu. Jadi teman-teman semuanya mangga diikuti nanti kegiatannya yang akan datang. Mungkin dari Himatepa bakal nge-share kepada teman-teman semuanya ya gitu. Terus bakal ada juga kegiatan hari-hari pangan. Nah, itu setiap kegiatan hari pangan itu bakal banyak ya, entah itu ada bukan kompetisi ya teman-teman, tapi bakal ada kayak Twibbon, teman berhadiah gitu. Terus ada juga kuis-kuis menarik di IG-nya Himatepa. Terus ada juga kegiatan yang kayak bagi-bagi susu, terus bagi-bagi kayak makanan lokal. Gitu ya. Nah, mangga teman-teman semuanya bisa diikuti untuk mahasiswa teknologi pangan, gitu ya teman-teman semuanya. Ada juga akun media sosial Himatepa. Nah, yang pertama Himatepa Juanda, itu mangga teman-teman semuanya di follow. Terus ada HMPP-nya juga, HMPP Universitas Juanda. Terus ada Twitter-nya juga, namun kita nggak dilampirkan. Nanti ada kok namanya Himatepa Unida juga. Terus website-nya juga ada. Itu banyak informasi-informasi yang insya Allah kalian bakal dapeti dan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya gitu ya teman-teman. Mungkin akhirul kalam dari saya. Apabila ada pertanyaan mungkin disimpan dulu, nanti enggak ada sesi tanya jawab. Akhirul kalam, smell is charity, never smell is stingy, always smell is crazy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Fakultas Ilmu Pangan Halal, Saudara Arif Budiman yang telah memaparkan tupoksinya. Baik, untuk selanjutnya, oke, sebelum kita lanjutin acaranya, saya ingin semuanya menyalakan kameranya. Untuk teman-teman panitia dicek yang belum menyalakan kameranya, nanti dipanggil.
Udah belum semua nih, panitia? Oke, saya lihat dulu nih. Kak, Siapa? kalau lagi maskeran gimana? Gak apa-apa, ayo kita nyalain dulu kameranya. Wah tuh ada yang lagi sambil maskeran, ada yang sambil makan nggak nih? Siapa yang lagi sambil makan? Ada yang sambil ngopi kali. Waduh, ngopi. Sambil minum bajigur teh. Aduh, pagi. Oh, sekarang udah siang ya. Bajigur emang nggak haredang, Kang? Lagi ada acara biasa, Isra Mi'raj. Oh, ada Isra Mi'raj. Oke. Sebelum lanjutin, semuanya kan udah pada on cam nih, udah pada nyalain kameranya. Nanti saya bilang hai, kalian harus jawab semua halo, oke? Semua jadi di on cam sama on mic-nya ya. Ya, Oke? Kak. Oke. Mulai ya. Hai. Halo. Aduh, belum kedengeran semua ah. Hai, halo. Oh, gini deh. Kan aku bilang hai ya. Kalian bilang halonya sebut nama aku. Ayo, ada yang tahu nggak nama aku siapa? Oke. Ya, mulai ya. Hai semuanya. Halo. Kak Sheryl. Serialnya kurang, ini mana serialnya? Biar pada tahu nih, serial ya. Halo Kak Sheryl. Nah, itu baru satu orang. Aduh, ini ada 80 orang, masa yang kedengarannya satu orang. Ulangi ya sekali lagi nih. Satu. Hai semuanya. Halo Kak Sheryl. Ada yang kepaksa banget kayaknya ini nyebutin nama aku. Oke. Berarti semuanya udah seger nih ya. Udah seger belum nih semuanya nih? Seger kan? Oke, udah pada seger, kita lanjut nih. Sebenarnya udah nggak banyak, dikit lagi. Nanti yang udah punya pertanyaan, yang udah pengen nanya nih, udah gemes banget nih, jangan sampai lupa, catet dulu. Soalnya nih kakak-kakaknya dari perwakilan ormawa-ormawanya juga udah nyiapin jawaban teman-teman. Jadi pokoknya pertanyaan-pertanyaannya simpen dulu ya. Oke, lanjut lagi nih untuk selanjutnya, acara selanjutnya ada pemaparan tupoksi dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Fakultas Ilmu Pangan Halal. Untuk Kang Kurniadi kami persilahkan. Ayo semangat ya semuanya. Jawab salamnya dari Kang Kurniadinya harus semangat, oke? Silahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Sheryl yang telah memberikan kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita lanjut ke pemaparan ya, saya ingin cek semangatnya dengan dua kata yang membakar semangat kita ya. Kalau saya bilang hidup mahasiswa, jawabannya adalah hidup mahasiswa. Oke. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini tidak live on kamera karena berhubung sedang di perjalanan juga ya. Jadi mungkin hanya sebatas foto saja yang terpampang. Tapi wajahnya tetap sama kok. Ya, perkenalkan nama saya Kurniadi. Di sini saya sebagai
Ketua dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian. Untuk periode tahun 2020, tahun 2021. Sekaligus saya juga ingin menyambut nih teman-teman dari TIP khususnya ya. Gimana kabarnya teman-teman TIP semuanya? Angkatan 2019 dan 2020 ya. Kemudian juga kepada teman-teman dari mahasiswa TPG ya. Saya menyambut hangat dan terima kasih juga buat BEM yang telah mengadakan acara ini. Mungkin langsung saja. Suara saya terdengar? Cek. Terdengar. Oke, takutnya ada problem ya. Langsung saja mungkin untuk di sini saya ingin memperkenalkan terkait Himatip. Apa itu Himatip, kemudian tugas pokoknya, lalu capaian prestasi dan juga program-program yang ada di Himatip ya. Untuk yang pertama yaitu Himatip sendiri merupakan salah satu himpunan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Pangan Halal untuk jurusan TIP ya. Jadi kalau TPG mungkin nggak bisa ya untuk masuk Himatip. Nah ini untuk mahasiswa TIP, Himatip sendiri itu sudah berdiri sejak lama ya. Bahkan dari awal universitas ini berdiri itu Himatip sudah ada gitu ya. Jadi pada tahun tepatnya 14 Oktober tahun 1989 ya. Jadi udah sangat lama sekali. Lalu berikutnya adalah tentang visi dari Himatip itu sendiri adalah mewujudkan insan Himatip yang kreatif, inovatif, produktif, dan kompetitif, berlandaskan ketauhidan dan kekeluargaan dalam menjawab tantangan masa depan. Nah, jadi harapannya adalah dengan adanya visi ini, bahwasanya insan Himatip itu seluruh mahasiswa teknologi industri pertanian ini dapat menjadi insan yang kreatif. Kreatif ini sangat diperlukan di masa sekarang karena kita untuk bisa bersaing di masa sekarang itu tidak hanya berdasarkan ilmu-ilmu yang dasar saja, tapi juga kita harus kreatif dalam mengembangkan ilmu tersebut. Lalu kemudian untuk misinya adalah mengembangkan bakat profesi masing-masing personal mahasiswa dengan pembekalan bimbingan dan dari setiap dosen di TIP. Dan meningkatkan intensitas pertemuan mahasiswa dengan sarana diskusi untuk berbagai pengalaman tentang industri pertanian, mengoptimalkan jaringan komunikasi dalam pengurus untuk melaksanakan program keprofesian, lalu mengoptimalkan mata kuliah keahlian yang dapat meningkatkan kemampuan masing-masing mahasiswa dengan bimbingan dari dosen, dan terakhir adalah meningkatkan silaturahmi antar mahasiswa TIP. Nah, untuk tradisi di Himatip juga tidak berbeda jauh ya dengan ormawa yang lain. Kita selalu ada yang namanya kabinet ya. Untuk nama kabinet di periode saya ini sendiri adalah kabinet resonansi. Kenapa saya ambil kata tersebut? Kata resonansi ini mungkin tidak asing ya bagi yang gemar pelajaran fisika ya, khususnya dalam bab bunyi. Nah, jadi kenapa saya ambil nama tersebut? Karena resonansi ini berartikan bahwa harmonis, selaras, satu frekuensi. Itu artinya bahwasanya demi tercapainya suatu tujuan yang telah kita tetapkan bersama, kita harus memiliki keselarasan antar anggota gitu kan.
Kalau saya kita tidak selaras, tidak satu frekuensi, maka tujuan yang akan kita capai itu tidak akan bisa tercapai gitu. Karena masing-masing masing-masing orang memiliki pemikiran yang berbeda. Tapi apabila kita selaraskan, tentu tujuan tersebut akan cepat tercapai. Gitu. Nah, itu salah satu filosofi mengapa kabinet untuk periode saya dinamakan resonansi. Lalu untuk kepengurusan sendiri, di Himatip ini terdiri dari 3 divisi ya. Ada divisi riset dan profesi, kemudian ada divisi informasi dan komunikasi, kemudian yang ketiga adalah divisi fundraising. Untuk struktur kepengurusannya terdiri dari ketua, sekretaris jenderal, bendahara, ya, kemudian divisi-divisinya, core divisi dan juga anggota divisi. Berbeda dengan yang lain, mungkin untuk di Himatip ini sendiri tidak ada istilah ketua ya. Jadi, maksudnya istilah wakil ketua gitu. Jadi untuk di Himatip sendiri diganti menjadi sekretaris jenderal. Nah, sekretaris jenderal ini sendiri memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai sekretaris untuk mengurus seluruh administrasi yang ada di Himatip dan juga sebagai wakil ketua manakala ketua memiliki kesibukan atau halangan itu, ataupun dalam kondisi tertentu mewakili ketua mengikuti kegiatan. Lalu selanjutnya adalah pengenalan mengenai divisi ya. Sebentar. Untuk divisi riset dan profesi ini memiliki tugas dan fungsi adalah sebagai peningkatan keahlian dan khususnya keprofesian di Himatip itu sendiri, baik itu lingkup riset maupun secara akademik di perkuliahan itu ya. Jadi segala hal berkaitan dengan keilmuan di Himatip itu fokusnya adalah tugas dari riset dan profesi. Nah, di riset dan profesi ini sendiri biasanya kita mengadakan program-program seperti program pelatihan, program kajian industri, kemudian ada juga program keikutsertaan beberapa kompetisi ya yang diadakan oleh Dikti yang biasanya umumnya di PKM atau PMI, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, dan juga PHP 2D atau program holistik pemberdayaan dan pengembangan desa. Dan alhamdulillah untuk di tahun 2020 kita memperoleh prestasi yang sangat luar biasa di Himatip karena kita mendapatkan triple winner ya, boleh dibilang seperti itu. Jadi alhamdulillah dari Himatip tahun 2020 sudah lolos PKM, kemudian lolos KBMI, dan juga lolos PHP 2D. Dan itu semuanya didanai gitu untuk programnya. Alhamdulillah, ini suatu capaian prestasi yang jarang terjadi ya di Himatip. Karena beberapa tahun kebelakang mungkin prestasi Himatip ini sebetulnya konsisten ya untuk PKM, KBMI itu terus ada gitu. Namun untuk PHP 2D kemarin ya kita dapat alhamdulillah. Dan untuk yang memperoleh penghargaan tersebut, yaitu dari kegiatan PKM ada
Teh Indri ya, Teh Siti Fatimah Indriani. Beliau merupakan ketua Himatip periode kemarin ya, tahun 2019-2020. Kemudian juga ada Teh Yuli yang saat ini wisuda ya. Beliau merupakan angkatan tahun 2000 dan lolos KBMI ya. Lalu berikutnya adalah program PHP 2D atau Hibah Bina Desa ya. Biasa kita sebut seperti itu. Alhamdulillah dari Himatip saya sendiri sebagai ketuanya lolos dan dinanai gitu. Nah, itu salah satu capaian prestasi yang diraih oleh divisi riset ya. Kemudian selanjutnya adalah divisi Infocom. Infocom ini merupakan citra dari Himatip. Karena selain daripada menyampaikan informasi, juga menunjukkan eksistensi dari Himatip itu sendiri gitu. Untuk di Infocom sendiri itu secara generalnya tugasnya seperti itu. Dan program yang biasanya dilaksanakan adalah yang pertama, kali ini mungkin kita formatnya akan berbeda karena mengingat pandemi yang terjadi, program ini tetap akan dilaksanakan, namun akan dilaksanakan secara daring. Ya. Kemudian juga ada sosial media, yaitu yang selalu aktif, Instagram, Facebook, ya, itu merupakan akun media sosial kita. Boleh teman-teman follow ya untuk Instagramnya, yaitu @himatip_unida ya. Dicari saja. Nanti di Instagramnya boleh langsung di follow. Lalu program selanjutnya yaitu program keikutsertaan dalam Festival Film Mahasiswa Indonesia ya, atau FFMI ya. Insya Allah di tahun kemarin mungkin kita tidak terlaksana untuk program ini, namun di tahun ini insya Allah kita akan melaksanakan program tersebut ya. Dan teman-teman semuanya mungkin bisa berikut serta dalam kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga adalah divisi terakhir, yaitu divisi fundraising ya. Divisi fundraising ini terkait pendanaan di Himatip ya, sebagai darah dari Himatip, karena ibarat sebuah tubuh organisasi ini ya, untuk keuangan merupakan sebuah darah yang dapat menunjang keberjalanan organisasi. Jadi fundraising inilah yang bertugas untuk membuat suatu program yang dapat meningkatkan kesejahteraan di Himatip. Salah satunya dengan kegiatan kewirausahaan ya. Jadi Himatip sendiri biasanya untuk di divisi fundraising ini kita adakan program penyediaan atribut ya untuk mahasiswa TIP, kemudian juga kegiatan usaha untuk menunjang